Manchester United harus melewati 90 menit penuh drama untuk mengalahkan Ipswich Town dengan skor 3-2. Pasukan Ruben Amorim merebut 3 poin penting untuk mengakhiri tren negatif. Pertandingan prediksi alot, mengingat MU sedang terbenam dalam tren buruk. Kali ini 2 gol tim tamu diborong oleh Jadon Philogene di menit 4 dan menit 45+2. MU kemudian berbalik mengamankan kemenangan lewat gol bunuh diri Sam Morsy di menit 22, serta aksi Matthijs de Ligt di menit 26 dan Harry Maguire di menit 47. Tambahan 3 poin ini mendorong MU naik ke peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 33 poin. Liverpool semakin dekat dengan gelar juara setelah mengalahkan tim tamu Newcastle United dengan skor 2-0. Skuad Arne Slot mengamankan 3 poin berharga di saat tim-tim rival kehilangan poin. Liverpool tampil solid untuk merebut kemenangan lewat gol-gol Dominic Szoboszlai di menit 11 dan Alexis Mac Allister di menit 63. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini dengan 67 poin dari 28 pertandingan. Manchester City mencuri 3 poin di markas Tottenham Hotspur lewat kemenangan tipis 1-0. Pasukan Josep Guardiola tampil efektif untuk kembali ke jalur kemenangan. Gol tunggal Manchester City datang dari aksi Erling Haaland di menit 12 yang baru pulih dari cedera. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Man City kembali ke 4 besar klasemen Liga Inggris. Tottenham terus merosot di peringkat 13. Arsenal tertunduk kecewa usai ditahan imbang Nottingham Forest. Pertandingan berjalan alot selama 90 menit dan berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini berarti kedua tim harus berbagi 1 poin. Arsenal masih di peringkat 2 dengan 54 poin. Nottingham di peringkat 3 dengan 48 poin. Juventus tersingkir secara dramatis dari Coppa Italia. Sang juara bertahan keok dengan skor 2-4 di babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit. Empoli bahkan unggul lebih dahulu lewat gol Josep Maleh di menit 24. Juventus baru mencetak gol balasan melalui aksi Khéphren Thuram di menit 66. Skor 1-1 bertahan hingga akhir 90 menit. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Nahasnya Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz gagal menunaikan tugasnya. Skor 2-4 menjadi hasil akhir laga. Real Madrid meraih kemenangan 1-0 di kandang Real Sociedad pada laga Copa del Rey. Gol tunggal kemenangan Real Madrid diciptakan oleh Endrick. Madrid bisa mengamankan keunggulan 1-0 hingga laga berakhir. Kemenangan ini menjadi modal berharga Los Blancos untuk menjalani leg kedua. Madrid hanya butuh hasil imbang di leg kedua untuk lolos ke final. Laga leg kedua bakal digelar di Santiago Bernabeu pada April mendatang. Paris Saint-Germain melaju ke semifinal Piala Prancis. Les Parisiens lolos setelah menghajar tim divisi 4 Stade Briochin 7 gol tanpa balas. Joao Neves membuka keunggulan PSG pada menit 16. Gonçalo Ramos menggandakan keunggulan Les Parisiens di menit 36. Gonçalo Ramos mencetak gol keduanya pada awal babak kedua. Striker Paris Saint-Germain itu maju sebagai algojo penalti dan sukses menyerangkan bola ke gawang. PSG menambah gol di menit 55. Kali ini giliran Desire Doué yang menjebol gawang Stade Briochin lewat bola sepakannya. Gonçalo Ramos membukukan gol ketiganya ke gawang Stade Briochin 3 menit berselang. Pemain berusia 23 tahun itu memaksimalkan umpan Desire Doué dan membawa PSG menjauh dengan skor 5-0. Seny Maluyu mencetak gol ke-6 PSG pada menit 66. Gol Ousmane Dembele 5 menit sebelum waktu normal habis memastikan kemenangan pasukan Luis Enrique 7-0 atas Stade Briochin. Kemenangan ini membawa Paris Saint-Germain lolos ke semifinal Piala Prancis. Gonçalo Ramos CS menyusul Reims, Cannes, dan Dunkerque yang lebih dulu melaju ke semifinal. Ada fenomena terbaru di Manchester United. Para pemain yang dilepas justru bisa tokcer di klub baru. Marcus Rashford dan Anthony misalnya jadi contoh terbaru.
Anthony bikin 2 gol dan 2 assist dari 4 penampilan di La Liga. Rashford kemas 2 assist dari 4 laga di Liga Inggris. Sebelumnya Marcus Rashford cuma bikin 1 assist dari 15 laga bersama Manchester United. Tidak cuma itu, Aaron Wan-Bissaka sebagai bek sayap yang dijual MU juga ke West Ham United di musim panas lalu juga sudah mengemas bikin 2 gol dan 2 assist. Belum lagi ada Scott McTominay yang perkasa bersama Napoli. Jadon Sancho juga dipinjamkan ke Chelsea juga cukup oke di awal musim ini. Raksasa La Liga Real Madrid dilaporkan bakal bersaing dengan Manchester United dalam perburuan bek Everton Jarrad Brandtwaite. Manchester United tidak lagi sendirian mengejar tanda tangan Jarrad Brandtwaite. Pasalnya Real Madrid dilaporkan juga mengincar Brandtwaite, rumor ini diklaim oleh AS. Real Madrid dilaporkan ingin merekrut Brandtwaite pada musim panas 2025 nanti. Media Spanyol itu juga mengklaim bahwa Los Blancos mungkin perlu mengeluarkan dana sekitar 62 juta pound sterling jika ingin merekrut defender jangkung tersebut. Pertandingan melawan Everton menjadi mimpi buruk bagi Patrice Dorgu. Bek sayap yang baru bergabung dari Lecce di Januari itu membuat kesalahan fatal dan mendapatkan kartu merah sebelum melanggar pemain Ipswich Town. Laga baru berjalan 4 menit, Dorgu membuat kesalahan besar. Back pass darinya mengecoh Andre Onana yang dimanfaatkan gol Jadon Philogene untuk mencetak gol. Petaka kembali pada Dorgu. VAR merekomendasikan wasit memberikan kartu merah setelah tackle kerasnya kepada Omari Hodgkinson. Manajer Arsenal Mikel Arteta menolak menyerah dalam perburuan gelar juara Premier League 2024-2025 meski jarak mereka dengan Liverpool semakin melebar. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Arteta mengaku kecewa berat timnya meraih hasil imbang melawan Nottingham Forest. Ia menyebut bahwa Arsenal seharusnya bisa mengamankan 3 poin di pertandingan ini. Arteta menyadari bahwa jarak antara timnya dengan Liverpool kini melebar, namun ia mengaku tidak mau menyerah begitu saja dalam perburuan gelar juara. Manajer Chelsea Enzo Maresca memberikan tantangan kepada Christopher Nkunku. Ia ingin sang penyerang bisa mencetak lebih banyak gol bagi Chelsea. Dalam wawancaranya seusai laga, Maresca mengaku cukup puas dengan kontribusi sang pemain di laga tersebut. Namun ia percaya sang pemain bisa berkontribusi lebih besar untuk Chelsea, terutama untuk mencetak gol. Meski begitu, Maresca juga mengaku maklum jika Nkunku belum maksimal di lini serang Chelsea. Sang pemain masih belum ditaruh di posisi favoritnya, sehingga ia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Mantan manajer Tottenham Tim Sherwood mempertanyakan selebrasi Pedro Neto setelah mencetak gol dalam kemenangan 4-0 Chelsea atas Southampton. Menurutnya, pemain The Blues seharusnya lebih fokus pada hasil pertandingan ketimbang merespon kritik yang selama ini mereka terima. Tim Sherwood menegaskan bahwa bermain untuk Chelsea, sebuah klub dengan investasi besar dan ekspektasi tinggi, berarti para pemain harus siap menerima kritik tanpa banyak bereaksi. Emiliano Jonathans menjadi salah satu pemain keturunan yang didekati timnas Indonesia. Gelandang serang FC Utrecht itu mengungkap alasan belum tertarik untuk gabung. Pada saat Piala Dunia U17 ketika itu, mereka menginginkan saya untuk itu. Saya saat itu berada di Belanda U18. Jaraknya juga jauh. Tidak lama kemudian mereka mendekati lagi. Di Vitesse saya bersinar, tapi saya juga masih belum mau membuat keputusan. Saya akan membiarkannya datang sendiri, ungkap Emiliano Jonathans. Legenda Manchester United Dwight Yorke buka suara terkait rumor Paul Pogba akan kembali memperkuat Setan Merah. Ia mendukung penuh jika sang gelandang kembali ke Old Trafford. Dwight Yorke punya alasan mengapa ia mendukung Paul Pogba kembali ke MU. Ia merasa sang gelandang bisa meningkatkan kualitas lini serang Setan Merah. Lebih lanjut, Dwight Yorke menilai tidak ada ruginya bagi MU merekrut Pogba. Selain mendapatkan pemain yang berkualitas, mereka juga tidak perlu keluar dana untuk merekrutnya. Spekulasi masa depan Victor Osimhen memasuki babak baru. Sang striker dikabarkan lebih memilih untuk bergabung dengan Manchester United ketimbang Chelsea di musim depan. Menurut laporan tersebut, Osimhen saat ini punya ketertarikan yang besar untuk bergabung dengan MU di musim panas nanti. Ini disebabkan sang striker sudah lama punya ketertarikan untuk membela Setan Merah. Ia juga suka dengan proyek yang sedang dikerjakan Ruben Amorim. Itulah mengapa ia dikabarkan lebih berminat gabung MU ketimbang Chelsea di musim panas nanti.
Meski Osimhen ingin bergabung dengan MU, itu tidak berarti ia bisa dengan mudah bergabung dengan Setan Merah. Ini disebabkan Napoli membandrolnya dengan harga yang cukup mahal. Tim asal Naples itu membandrol harga sekitar 60-75 juta euro untuk sang striker. Spekulasi masa depan Neymar memanas. Sang agen dilaporkan sedang mengupayakan agar penyerang timnas Brazil itu bisa kembali ke Barcelona di musim panas nanti. Menurut laporan dari Sport, Neymar punya ambisi besar untuk kembali memperkuat Barcelona. Sang pemain merasa ada yang belum tuntas dengan kisahnya dengan Barcelona. Ia ingin meraih sejumlah prestasi bersama tim asal Catalunya itu. Selain itu, ia menilai bergabung dengan Barcelona akan meningkatkan kansnya untuk bermain di Piala Dunia 2026 nanti. Jadi ia menyerisih rencana untuk pulang ke Camp Nou. Agen sang pemain, Vinicius Zahavi, dilaporkan tiba di Barcelona baru-baru ini. Ia bertemu dengan manajemen Barcelona untuk membahas seputar transfer Neymar. Ia mencoba meyakinkan bahwa Neymar belum habis dan ia bisa menjadi pembeda bagi Barcelona di musim depan. Daftar peminat Frenkie de Jong dikabarkan bertambah. Terbaru, klub Premier League Arsenal dilaporkan berminat pada pemain milik Barcelona tersebut. Menurut laporan Pichiches, Mikel Arteta sangat tertarik untuk mengamankan jasa de Jong di musim panas ini. Ini disebabkan Arsenal tidak punya banyak gelandang bertipe pengumpan seperti de Jong. Itulah mengapa Arteta sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain di musim panas nanti. Arsenal harus siap keluar uang dengan jumlah besar jika ingin merekrut Frenkie de Jong. Sang gelandang dilaporkan akan dibanderol sekitar 75 juta euro di musim panas nanti. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyambut kehadiran Claudio Echeverri di skuad Manchester City. Ia berharap sang pemuda bisa memberikan performa yang impresif untuk The Citizen. Pep Guardiola mengkonfirmasi bahwa Echeverri saat ini sudah berada di kota Manchester. Ia menyebut bahwa sang pemuda akan segera berlatih bersama skuad Manchester City dalam waktu dekat ini. Lebih lanjut, Pep Guardiola menaruh harapan besar pada wonderkid asal Argentina tersebut. Ia berharap sang pemuda bisa beradaptasi dengan cepat di Etihad Stadium dan menunjukkan kualitas yang ia miliki. Arne Slot membahas perbandingan antara Mohamed Salah dengan dua legenda sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pembicaraan ini muncul setelah penampilan gemilang Mohamed Salah yang mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 2-0 Liverpool atas Man City pekan lalu. Ketika ditanya apakah Salah pantas disejajarkan dengan Messi dan Ronaldo, Arne Slot menegaskan bahwa membandingkan pemain adalah hal yang sulit dan tidak adil. Kartu merah tidak bisa menghalangi Anthony. Real Betis memenangkan banding sanksi sang winger bisa diturunkan lawan Real Madrid akhir pekan ini. Melansir BBC, Betis memenangkan banding atas kartu merah Anthony. Pemain asal Brazil itu sebelumnya dihukum wasit saat melawan Getafe akhir pekan lalu. Anthony harusnya dihukum sekali larangan bertanding karena kartu merahnya. Betis kemudian mengajukan banding dan La Liga mengabulkannya. Artinya Anthony bisa dimainkan saat Real Betis melawan Real Madrid. Pertandingan Liga Spanyol itu akan dimainkan di Estadio Benito Villamarín Sevilla pada hari Minggu 2 Maret 2025 nanti. Muncul isu baru, Cristiano Ronaldo mau beli klub La Liga Valencia. Apa iya faktanya seperti itu? Ronaldo telah bilang dirinya mau menjadi pemilik klub ketika nanti pensiun. Ronaldo mau mencoba petualangan baru. Belakangan ini muncul rumor kalau Cristiano Ronaldo mau membeli Valencia. Klub La Liga itu memang dalam krisis keuangan sehingga tidak mampu belanja pemain untuk bisa bersaing kembali di papan atas. Ronaldo dikabarkan bakal bekerja sama dengan FIF, konsorsium investor Arab Saudi. Tidak ayal Ronaldo kini menjadi pemain Al Nassr. Memang punya hubungan spesial dengan orang-orang penting di sana.